Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amirullah Setihardi, SE Kandidatus Ekonomisis PhD. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal ini. Yang terhormat Bapak Akbar Susamto, SE MPhil PhD sebagai penguji. Kami sangat berharap masukan dan arahan ini guna kesempurnaan tesis ini. Tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Perkenankan kami Jaka Prasetya, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi 2019-2 akan memaparkan proposal tesis yang berjudul Analisa Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Batam dibangun pada tahun 1971 oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau yang sekarang bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam karena dinilai memiliki potensi yang sangat besar. Dengan tujuan untuk dapat bersaing dengan kawasan regional sejenis, sebagaimana visi menjadi kawasan terkemuka di Asia Pasifik dan lokomotif utama perekonomian nasional. Karenanya sejak 2007, Batam berstatus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam atau Free Trade Zone yang semula hanya berstatus Bonded Zone atau kawasan berikat. Seperti halnya Singapura, Batam anomali dengan daerah lain. Jika daerah lain dibangun berdasarkan anugerah kekayaan sumber daya alamnya, namun Batam tidak. Batam hanyalah pulau kecil yang kosong, yang tandus, yang tidak punya sumber daya hasil bumi. Namun juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Batam berada di lokasi yang sangat strategis yang sangat jarang dimiliki oleh daerah lain, yang harus disyukuri dengan cara memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan negara. Lokasi tersebut bernama Selat Malaka yang merupakan selat tersibuk nomor 2 di dunia setelah Selat Dover di perbatasan Inggris-Prancis. Dengan keunggulan tersebut, pemerintah menetapkan Batam sebagai kawasan strategis nasional menurut Peraturan Presiden 87 tahun 2011. Beberapa keunggulan lokasi Batam, yang pertama berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu bagian penting perdagangan dunia terutama Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Di sana terdapat kanal atau alur Phillips yang merupakan titik yang tersempit, lebarnya hanya 800 meter. Sebagai catatan, tahun lalu di terusan Suez ada kapal yang memblokade selama 1 pekan, panjangnya 400 meter, yang melintasi jalur tersebut. Tak kurang membuat 200 unit kapal mengantri di terusan Suez, yang artinya membuat 12% negara Eropa terancam suplai barangnya. Selat Malaka juga demikian, juga dapat mengganggu Eropa, Timur Tengah, dan Asia bila tidak dijaga dengan baik. Karena Selat Malaka itu 3 kali lipat lebih sibuk dari terusan Suez dan Panama, yang mencapai 25% volume perdagangan dunia. Dilewati oleh 100.000 unit kapal per tahunnya dengan total 80 juta box atau kontainer dan 4 miliar ton minyak per tahunnya. Kemudian di sana terdapat 4 jalur pelayaran dunia, yaitu pertama Trans-Pasifik yang menghubungkan antara Amerika dan Asia dan sebaliknya. Kemudian jalur intra-Asia dari Jepang, Cina ke Singapura, dan sebaliknya. Kemudian jalur Europe Far East dari Eropa melewati terusan Suez menuju Singapura dan Asia. Biasanya dari Eropa ini membawa mobil-mobil mewah, Pak. Kemudian minuman anggur, biji-biji dan kacang-kacangan serta ikan salmon yang mungkin berasal dari daerahnya Pak Amirullah dari Norway ya, Pak. Kemudian jalur Southeast Asia dan Australia dari Singapura menuju Australia membawa hasil pertanian, daging dan susu, dan ini juga merupakan daerahnya dari Pak Ahmad Akbar Susamto dari Australia. Kemudian perputaran uang hingga 250 miliar US setara dengan 4.000 triliun dibanding APBD Batam hanya 4 triliun per tahun. Maka antar Selat Malaka dan Batam perbandingannya hanya 1:1 banding 1000. Sekaligus berjarak hanya 20 km dari Singapura yang merupakan salah satu pusat ekonomi dunia. Namun berhasil membukukan sepertiga PDB-nya Indonesia, yaitu 340 miliar US, dengan PDB per kapita
65.000 atau 600 juta karena berhasil memanfaatkan Selat Malaka sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia di bidang industri, jasa keuangan, pariwisata modern, dan jasa kesehatan dunia. Sehingga para ahli menyebut Selat Malaka ini ibarat jalan protokol atau jalan ibu kota, yaitu Jalan Sudirmannya, di mana Singapura dan Malaysia adalah hotel mewah bintang 5 dan 6, namun Batam sayangnya hanya hotel kelas melati bintang 2, jadi wajar saja lebih banyak investor dan wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Singapura dibanding Batam. Kemudian ini adalah perbandingan pelabuhan kontainer transshipment, di mana Singapura menempati posisi nomor 1 di selat ini dengan kapasitas 40 juta kontainer dengan pendapatan 37 juta US atau setara 530 miliar tiap tahun, dan sekaligus berada di ranking 2 dunia setelah Shanghai, Cina. Kemudian ada Malaysia yang masih serumpun dengan kita. Mereka sudah punya 23 juta kontainer, box kontainer dengan pendapatan 258 miliar per tahun. Sekaligus menempati posisi 11 dunia. Jika dibanding dengan sesama Indonesia, ada Tanjung Priok di ibu kota dengan kapasitas 8 juta kontainer, pendapatannya 244 miliar. Ada di ranking 23 dunia. Sementara Batam yang sama-sama berada di lokasi yang sama, Selat Malaka, hanya memiliki kapasitas 1 juta kontainer dengan hanya penghasilannya 11 miliar per tahun. Dan ini adalah potret tenaga kerja di Batam. Menurut LIPI tahun 2018, berdasarkan survei, Batam merupakan salah satu daerah tujuan migrasi internal di Indonesia, khususnya penduduk usia muda untuk mencari peluang kerja. Karena Batam adalah salah satu kota industri dan perdagangan utama di Indonesia. Kemudian menurut Koordinator Himpunan Kawasan Industri Kepri 2017, untuk kualifikasi tertentu biasanya Batam merekrut bekerja sama dengan universitas ternama di Indonesia seperti UGM dan ITB. Kemudian menurut ILO 2010, penemuannya mengatakan bahwa hanya sekitar 37% termasuk kelas modal manusia sedang dan hanya 12% yang memiliki modal manusia yang tinggi atau kapasitasnya yang capable. Penilaian tersebut berdasarkan pendidikan, keahlian formal, dan jenis pekerjaan. Kemudian menurut Dirjen Kerjasama Industri Internasional Perindustrian tahun 2017, bila tingkat keahlian tenaga kerja di Batam meningkat, maka akan bisa keluar dari jebakan middle income trap atau penghasilan tingkat menengah, karena level industri Batam bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu high tech. Juga sehingga Batam bebas dari anggota tahunan, yaitu demonstrasi tuntutan kenaikan UMK yang terkadang secara anarkis sehingga mencoreng citra Batam di dunia internasional, sehingga menurunkan minat para investor untuk menanamkan modalnya. Dan ini adalah kontradiksi kondisi ekonomi di Batam dari tahun 91 sampai 2018. Efek dari kelemahan tersebut tentu saja membawa kepada pelemahan di sektor ekonomi, yang mana di awal pertumbuhan Batam pernah mencapai lebih dari 30% di awal 90-an dengan rata-rata 17% selama satu dekade hingga di tahun 99. Namun sejak hadirnya otonomi daerah di tahun 2000, pertumbuhan Batam hanya praktis di angka 5-7%, bahkan pernah di 2%. Sehingga sementara jumlah penduduk terus meningkat hingga 158 kali lipat akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi oleh pertumbuhan faktor ekonomi dan produksi. Kita melihat perkembangan ekonomi Batam 10 tahun terakhir masih belum menunjukkan hal yang menggembirakan di saat para pesaing terus melesat jauh meninggalkan Batam. Walaupun tren investasi meningkat, namun pertumbuhan ekonomi menurun. Bahkan sejak sebelum pandemi di tahun 2015, karena Batam rentan terhadap isu-isu global, rata-rata investor beralih ke kawasan sejenis yang ada di Johor, Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Myanmar. Sebagai catatan, PDB per kapita di Batam 140 juta rupiah atau nomor 8 nasional.
Kemudian alasan perlu meneliti Batam, karena Batam adalah kawasan strategis nasional dari segi ekonomi dan pertahanan. Berbagai pihak terus mengarahkan Batam meningkatkan kinerja ekonominya, baik di tingkat regional, nasional maupun global. Yang ketiga, perkembangan Batam yang pesat pada awalnya terus mengalami kemunduran, bila di dekade 90-an pertumbuhannya mencapai hingga 32%, namun mulai 2000-an hanya di 5 sampai dengan 7%. Berbagai pihak, terutama pemerintah pusat, perlu mengambil langkah serius untuk mengembalikan kejayaan Batam, yaitu Batam harus back to basic, yaitu kembali ke tujuan awalnya sebagai daerah industri, pariwisata, ahli kapal, dan perdagangan. Rumusan masalah yang penulis susun adalah apakah investasi memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Batam dari tahun 2011 hingga 2020. Kemudian apakah tenaga kerja di Batam memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi? Yang ketiga, apakah investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berdampak pada pertumbuhan ekonomi Batam? Yang terakhir, apakah penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 sementara investasi dan tenaga kerjanya meningkat? Dan ini akan dijelaskan secara deskriptif atau non-model, khusus yang terakhir. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui besar pengaruh investasi, mengetahui besar pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan, dan apakah investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh pada pertumbuhan. Kemudian untuk mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan penurunan pertumbuhan sementara investasi dan tenaga kerjanya meningkat. Manfaat penelitian agar berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan kawasan ekonomi khusus, menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan Batam. Kemudian ruang lingkupnya menganalisis besarnya nilai yang diperoleh dari investasi yang diberikan oleh investor asing dan tenaga kerja lokal yang merupakan putra-putri anak-anak bangsa Indonesia serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan di Batam. Keterbatasan penelitiannya, ya ini penulis mengalami keterbatasan data sehingga tidak dapat menangkap perbedaan performa kawasan bebas Batam antara dengan pola sentralisasi di saat zaman otorita dengan desentralisasi di era otonomi daerah serta membandingkannya dengan kawasan regional di kawasan sejenis. Tinjauan pustaka, salah satu aspek pembangunan wilayah adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dapat berupa peralihan dari kegiatan ekonomi dari pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit produksi, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan wilayah sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, dan pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi. Teori yang penulis gunakan yaitu menggunakan teori Solo di mana Q sama dengan fungsi dari C dikali L, di mana Q adalah jumlah output, F fungsi, C-nya kapital yaitu modal dari investor, kemudian L-nya adalah tenaga kerja lokal di Batam. Untuk landasan teorinya, menurut Kuncoro 2010 mulanya pembangunan ekonomi adalah upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi di wilayah tertentu guna memperbaiki kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Dalam usahanya, pada wilayah yang sedang berkembang dapat dilihat pada kenaikan PDB per kapita, berpedoman pada besarnya jumlah pengangguran, angka kemiskinan, serta ketimbangan lingkungan di wilayah tersebut. Investasi menurut Dumeri tahun 96 adalah sebagai permulaan dalam kegiatan produksi. Investasi hakikatnya dapat dikatakan sebagai modal awal pemerintah mampu membangun sarana prasarana yang digunakan untuk masyarakat untuk kegiatan ekonomi, serta secara bersama dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian tenaga kerja menurut Sumarsono 2019 diperlukan kemampuan tenaga kerja agar dapat dimaksimalkan dalam sektor industri. Pertimbangan utamanya adalah kemampuan dan bakat yang dianggap layak dari segi usia karena di wilayah industri diperlukan kriteria tertentu serta batasan usia. Penelitian terdahulu, studi ini melengkapi kontribusi pada literatur ekonomi melalui 3 penelitian sebelumnya
yaitu Astuti 2017 yang mengatakan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian tenaga kerja tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk tidak memberikan data yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian menurut Bado 2016, belanja modal yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulsel selama penelitian menunjukkan dampak yang signifikan, artinya dampak yang positif pada pertumbuhan. Kemudian investasi memberikan dampak yang negatif pada pertumbuhan, sementara tenaga kerja memberikan dampak positif signifikan pada pertumbuhan. Kemudian menurut Pambrudi 2013, hasil analisis mengenai penanaman modal asing atau investasi asing dalam negeri, angkatan kerja, serta pengeluaran pemerintah terhadap Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang positif. Sedangkan penambahan variabel krisis menunjukkan pengaruh yang negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian membuat peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum. Yang ketiga, prosedur perizinan tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost ekonomi. Ini adalah alur kerangka berpikir teoritis di mana latar belakang ekonomi masih bergantung pada sektor konsumsi yang tidak memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk menjadikan Indonesia maju di 2045, kemudian desentralisasi pengelolaan sumber keuangan dalam proses pembangunan ekonomi, kemudian desentralisasi fiskal menjadi pintu masuk bagi daerah untuk mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan di daerah, investasi sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan modal yang dialami oleh pemerintah, baik investasi swasta dalam mengembangkan perekonomiannya maupun investasi pemerintah itu sendiri. Kemudian di sini penulis menggunakan variabel bebas investasi X1, tenaga kerja X2 untuk masing-masing mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi dan tenaga kerja secara bersamaan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis, analisis koefisien determinasi, kemudian kesimpulan dan saran. Mengacu pada kerangka berpikir di atas, didapatkan penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Investasi memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Batam, tenaga kerja memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Batam, kemudian investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama memberikan dampak terhadap ekonomi di Batam. Metodologi penelitian yang penulis gunakan, datanya berasal dari Otorita Batam atau Badan Pengusahaan Batam, kemudian BPS Kota Batam, dan penelitian ini menggunakan data runtut waktu, yaitu time series dari 2011 hingga 2020. Operasional variabelnya untuk variabel independen, yaitu investasi dan tenaga kerja, kemudian variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang penulis gunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolorinitas, kemudian ketiga uji heteroskedastisitas, dan keempat uji autokorelasi. Yang ketiga analisis multiple regression untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Persamaan regresi bergandanya Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah error. Kemudian yang keempat menggunakan uji hipotesis, uji parsial secara terpisah, uji simultan secara bersama-sama, dan yang terakhir analisis koefisien determinasi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Akbar Susanto. Kami harapkan masukan dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.